ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa bertemu kembali, yang insya Allah kita akan meneruskan pembahasan tentang ahkamul mad, ya, tentang hukum-hukum mad. Karena kita sudah membahas kemarin tentang hukum mim yang disukun, tentang hukum hukum alif dan juga hukum alif lam, ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum gunnah, ya, mim atau nun yang ditasydid. Insyaallah kita hari ini akan membahas tentang ahkamul mad atau tentang hukum mad. Baik, apa yang dimaksud dengan mad? Jadi mad itu artinya adalah tambahan. Jadi mad secara bahasa artinya adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah, yang disebut dengan mad ini adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Ada di dalam bahasa Arab huruf-huruf yang kalau dibaca itu dipanjangkan. Kapan huruf dalam bahasa Arab itu dipanjangkan? Yang pertama, ketika ada waw yang disukun, kemudian sebelumnya berharokat dhammah, ini maka membaca hurufnya dipanjangkan. Kemudian yang kedua adalah ketika ada ya yang disukun, kemudian sebelumnya berharokat kasroh. Dan yang ketiga adalah ketika ada alif yang disukun, dan alif itu pasti disukun, dan sebelumnya berharokat fathah. Maka ketika kita menemukan keadaan tiga tersebut, maka kita harus memanjangkan bacaan, dan panjangnya bacaan itu disebut dengan mad. Bagaimana contohnya? Ada contoh kata nuhiha. Kata nuhiha ini adalah contoh yang pertama, waw yang disukun sebelumnya berharokat dhammah, nu. Kemudian ya yang disukun sebelumnya berharokat kasroh, hi, dan alif, dan sebelumnya berharokat fathah, ha. Nuhiha. Ini bacaannya disebut dengan bacaan mad. Maka nggak boleh kita membaca kata nuhiha cepat gitu. Nuhiha nggak boleh. Harus dibaca panjang. Nuhiha gitu, ya. Ini mad secara bahasa tadi adalah tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Nah, secara umum mad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan mad asli, dan yang kedua ada yang disebut dengan mad far'i. Ya. Apa itu yang disebut dengan mad asli? Mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau sukun. Jadi mad asli itu mad yang kata setelah mad ini tidak ada hamzah atau tidak ada sukun. Ini disebut dengan mad asli. Lalu berapa panjang harokatnya? Panjang harokat mad asli ini ada 2 harokat.
Dalam riwayat Imam Hafiz dari qiraah Imam Asim yang termasuk kategori mad asli, ini ada ada 5. Jadi mad asli atau mad yang dibaca panjang 2 harokat ini ada 5. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ini yaitu mad yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya. Contoh, maliki. Ayo. Maliki. Iyyaka. Iyyaka. Yadkhuluna. Yadkhuluna. Walam yulad. Walam yulad. Ini mad tabi'i namanya. Jadi mad asli atau mad yang tidak ada unsur tambahan apapun sesudahnya, misalnya adalah hamzah. Ini membacanya ada 2 harokat. Ya, ada 2 harokat. Nah, cara membaca mad asli atau mad tabi'i di sini ini harus diayun. Jadi membacanya nggak boleh diluruskan, karena kalau lurus ada kemungkinan terlalu panjang atau kemungkinan terlalu pendek. Ya, makanya guru-guru kita mengajarkan ketika membaca mad asli atau mad tabi'i ini membacanya harus diayun. Ya, coba kita ayun kata alif dulu ya, hamzah dulu. Coba didengarkan ya dan diikuti. A. 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 Ba. 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 Ta. 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 Tha. 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 A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Nah, seperti itu cara membacanya. Karena kalau kita nggak ayun, itu ada kemungkinan lebih dari 2 harokat. Contoh kita membaca ba sama ba, ba. Nah, lurus kan? Ba, ba. Maka akan ada kemungkinan nanti terlalu panjang atau terlalu pendek. Ba, ba. Nah, ini bisa terlalu panjang, bisa terlalu pendek. Makanya ketika kita membaca mad asli atau mad tabi'i di sini membacanya harus diayun agar tepat 2 harokat. Makanya banyak di antara kita yang tidak memahami ini, karena ketika kita dulu kecil ngaji itu, kalau kita ngaji Iqra itu biasanya ketika kita diajarkan memanjangkan huruf itu dibaca panjang dan tidak diayun, sehingga kebiasaan itu terbawa sampai kita dewasa. Kemudian saat kita membaca Al-Quran kita tidak biasa mengayun. Contohnya kita baca basmalah, saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Itu terlalu panjang nanti. Ya, ini ya yang disebut dengan mad tabi'i. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mad badal. Ini bagian dari mad asli. Apa mad badal itu? Mad badal yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Jadi ada contoh di situ, utumina. Ini kalau kita baca secara dengan teori mad badal, membacanya adalah utumina. Asalnya
uktumina. Nah, ini harus paham ini. Sebenarnya kan uktumina ada dua hamzah. Hamzah yang pertama diharokati, dan hamzah yang kedua itu disukun. Uktumina. Nah, karena kita mau mengganti hamzah yang kedua dengan huruf mat, maka kita membacanya utumina. Coba. Utumina. Utia. Utia. Apa? Kata utia asalnya apa? Ata. Hah? Ata. Enggak, asal katanya. Kalau yang pertama kan uktumina jadi utumina. Kalau utia asalnya apa? Asalnya adalah utia. Ya, jadi ada dua hamzah sebenarnya. Utia. Ya. Utia, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mat. Membacanya menjadi utia. Ya, contoh yang ketiga, aminu. Ayo. Aminu. Asalnya apa? Aminu. Asalnya adalah aminu. Adama. Adama. Asalnya apa? Adama. Ya, seperti itu ya. Ila fihim. Ila fihim. Uktuni. Uktuni. Baik, ini disebut dengan mad badal. Jadi mad badal sebenarnya ada dua hamzah, kemudian hamzah yang kedua ditashil ya, dibaca mudah sehingga dijadikan bacaan mad. Ya, ini mad badal. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan mad iwad. Ya. Mad iwad adalah mad yang terjadi ketika berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Ini namanya mad iwad. Jadi kita sering melihat huruf yang berharokat fathatain. Fathatain itu yang ditanwin ya. Aliman. Jadi ada huruf-huruf yang diharokati fathatain atau tanwin. Contohnya adalah kata aliman, atau contohnya hakiman. Nah, kata aliman, kata hakiman ini kalau kita sukun atau kalau kita wakofkan, kalau kita berhenti. Jadi kata aliman dan kata hakiman ini kalau kita wakofkan maka menjadi alima, hakima. Nah, wakof atas fathatain yang seperti ini disebut dengan mad iwad. Ya, baik. Saya akan membacanya, diikuti. Aliman hakima. Ayo. Aliman hakima. Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Laisu sawa'a. Laisu sawa'a. Nah, ini banyak yang membaca sawa ini ya. Jadi kalau fathatain membacanya adalah dengan diberhentikan dan harus dua harokat ya, bukan laisu sawa tapi laisu sawa'a. Ayo. Laisu sawa'a. Hani'am mari'a. Hani'am mari'a. Baik. Jadi mad iwad panjangnya adalah dua harokat, yaitu ketika ada fathatain dan dia dibaca waqaf atau dibaca berhenti. Baik, selanjutnya adalah yang keempat adalah mad tamkin. Mad tamkin ini mad yang berada pada huruf ya, khusus huruf ya ya. Jadi kalau kita
membaca mat tamkin ini ya huruf ya, tapi ya-nya yang bagaimana? Yang dia bertasydid. Ya. Dia adalah huruf ya dan ya-nya ini bertasydid. Kemudian setelah ya yang bertasydid ini berharokat sukun. Jadi yang disebut dengan mat tamkin ini adalah mat atau bacaan panjang yang berada pada huruf ya, tapi ya-nya ini ditasydid dan setelahnya berharokat sukun. Jadi kalau ada ya berharokat tasydid, setelahnya sukun, ya dia berharokat kasrah, maka masuk dalam kategori masuk dalam kategori mat tamkin namanya ya, mat tamkin. Contohnya saya akan membacanya. Huyitum an-nabiyina. An-nabiyina. Mana? Mat tamkinnya mana? Itu ya. Iya, mana? Ini. Iya, baca yang mana? Bunyinya yang mana? I. Ya, yang yi-nya. Yang ya yang berharokat itu namanya mat tamkin. Ya, dia ditasydid kemudian setelahnya sukun, ya. Wal ummiyina. Wal ummiyina. Rabbaniyina. Rabbaniyina. Al-hawariyina. Al-hawariyina. Illiyina. Illiyina. Nah, ini semuanya disebut dengan mat tamkin, yaitu mat yang berada pada huruf ya yang dibaca sukun, ya, kemudian ya yang berharokat kasrah dia bertasydid dan setelahnya berupa huruf ya yang disukun. Maka ketika kita menemukan bacaan yang seperti ini, maka masuk dalam kategori mat tamkin. Sama, panjangnya adalah 2 harokat. Jadi semua mat asli, ya, di situ ada mat tabi'i, ada mat badal, ada mat tamkin, ada mat iwad. Ini semuanya dibaca 2 harokat, ya, dan dibacanya di ayun agar tepat pas di 2 harokat. Baik, setelahnya yang terakhir adalah mat silah qasirah. Mat silah qasirah ini adalah hak domir, atau hak domir itu kalau dalam bahasa Arab hak yang mempunyai arti dia, ya, hak domir. Contohnya wamro'atuhu, hu-nya dibaca panjang. Wamro'atuhu kalau kita terjemahkan dan istrinya. Pokoknya kalau ada kata dia atau nya ini, maka hak yang punya arti dia atau nya ini disebut dengan hak domir. Ya, biasanya kalau di beberapa mushaf ada tanda kalau haknya ini mat silah qasirah ada huruf dhammah yang terbalik. Sebagian mushaf seperti itu. Sebagian mushaf ada yang setelah hak itu ada huruf waw yang kecil setelahnya. Ini menjadi menjadi tanda bahwa dia adalah mat silah. Ya. Jadi mat silah adalah hak domir atau hak yang mempunyai arti dia yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun bertemu hak domir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun. Jadi syarat mat silah qasirah ini sebelumnya tidak disukun dan setelahnya tidak disukun. Ya. Bertemu selain huruf hamzah dan juga tidak huruf hamzah. Jadi kalau ada hak yang mempunyai arti dia, sebelumnya tidak berharokat sukun, setelahnya juga tidak berharokat sukun, atau setelahnya tidak berupa hamzah, maka dia dibaca 2 harokat.
Saya akan membacanya. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Ini mana yang wa mra'atuhu, mana yang mat silah qasirahnya? Mana naik? Wa mra'atuhu. Yang mana? Ada ininya. Iya dibaca. Yang mana? Wa mra'atuhu. Langsung ke mat silahnya. Mat silahnya yang mana? Hu-nya. Kalau yang la ta'khuduhu, la ta'khuduhu, mana? Ininya. Hu-nya. Ya, jadi yang kata hu-nya ini adalah mat silah qasirah. Dia disebut mat silah qasirah gara-gara dia adalah hak yang domir yang punya arti dia. Kemudian sebelumnya tidak berharokat sukun, setelahnya tidak ada sukun juga, dan atau setelahnya tidak ada hamzahnya. Nah, keterangan huruf hak domir tidak dibaca panjang jika salah satu dari huruf sebelum atau sesudahnya berupa harokat sukun. Jadi kan tadi syaratnya mat silah qasirah ini sebelumnya tidak ada sukunnya dan setelahnya tidak ada sukunnya. Lalu gimana kalau ada sukunnya? Maka tidak dibaca panjang. Contoh, fihi abada. Ayo. Fihi abada. Perhatikan kata hi-nya. Fihi. Hi-nya ini sebenarnya hak yang mempunyai arti dia, hak domir. Tapi gara-gara sebelumnya ada sukun, maka hi-nya dibaca pendek. Fihi. Nggak boleh dibaca fihi. Nggak boleh dibaca seperti itu haknya. Haknya harus dibaca pendek. Atau yang kedua, fa'ahya bihil arda. Fa'ahya bihil arda. Di situ ada kata hi, bihi. Hi-nya ini sebenarnya hak domir, hak yang mempunyai arti dia. Tapi karena setelahnya ada lam yang disukun, maka tidak dibaca panjang, tapi langsung dibaca langsung ya. Fa'ahya bihil ardo, enggak boleh fa'ahya bihil, tidak boleh seperti itu. Jadi syarat yang pertama sebelumnya tidak berharokat sukun, syarat yang kedua setelahnya tidak berharokat sukun. Nah, kalau ada sukunnya maka dia tidak dibaca panjang. Contoh yang lain, minhu akbar. Minhu akbar. Lahul mulku. Lahul mulku. Baik. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, ini ada pengecualian. Ada pengecualian di dalam Quran, di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat ke-69. Ya. Ada ada hak domir atau hak yang mempunyai arti dia. Setelahnya ya, atau sebelumnya ini disukun, tapi dia tetap dibaca panjang. Nah, ini istimewa ya. Bagaimana contohnya? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nah, saya ulangi. Wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Ya. Secara kaidah harusnya fihi muhana, harusnya seperti itu. Nggak boleh dibaca panjang, tapi di dalam surat Al-Furqan ini pengecualian. Dia harus dibaca panjang haknya ya, walaupun sebelumnya berharokat sukun. Kan tadi kan dikatakan kalau sebelumnya berharokat sukun maka dia tidak boleh dipanjang, tapi untuk ini harus dibaca panjang.
Coba dibaca. Yudha'af lahu. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nah, itu fihinya, hinya dibaca panjang. Nah, ini ada penjelasan lagi. Yang atas tadi, kalau harusnya dibaca panjang, harusnya dibaca pendek tapi dibaca panjang. Fihi. Nah, harusnya kan fihimu. Nah, harusnya. Nah, ini ada yang harusnya dibaca panjang tapi dibaca pendek. Ya, ini ada di dalam Quran surat Az-Zumar, ya, ayat yang ke-7. Contohnya, wa in tashkuru yardahu lakum. Ayo. Wa in tashkuru yardah. Panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, harusnya kan yardahu lakum, harusnya haknya dibaca panjang. Kenapa? Karena dia hak domir, sebelumnya berharakat fathah, setelahnya berharakat fathah, nggak ada sukun di situ. Ya, tapi karena ini pengecualian dari kaidah di atas, maka haknya ini tetap dibaca pendek. Ini pengecualian yang kedua. Ya, ada juga beberapa contoh hak yang harusnya dibaca panjang. Oh, enggak. Nah, ada keterangan lagi selain hak domir tidak dibaca panjang. Jadi ada hak yang memang bagian dari kata. Ada hak yang mempunyai arti dia. Kalau hak yang bagian dari kata ini dia tidak dibaca panjang. Contoh, fawakihu katsirah. Ayo. Fawakihu katsirah. Kata fawakihu, fawakih artinya buah-buahan. Itu haknya itu satu kata dengan fawakih. Makanya nggak bisa nggak bisa dipanjangkan karena dia sudah satu kata dengan kata fawakih itu. Ya, makanya harus baca sesuai dengan panjangnya, ya, dan ini adalah tidak dibaca panjang. Jadi intinya kalau hak yang tidak berarti hak domir atau hak yang mempunyai arti dia atau nya, maka dia tidak dibaca panjang. Contoh yang lain, la illam yantahi lanasfa'a. La illam yantahi lanasfa'a. Tidak boleh dibaca yang tahi, hinya nggak boleh dipanjangkan. Kemudian yang terakhir, ma nafqahu katsira. Ma nafqahu katsira. Baik. Jadi ini adalah bab tentang mad asli. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kita selesai di mad asli. Intinya mad asli ini adalah mad yang kata setelahnya tidak ada sukun dan tidak ada hamzah. Dia dibaca 2 harakat dan ada 5 macam. Yang pertama adalah mad tabi'i, yang kedua adalah mad iwad, yang ketiga adalah mad tamkin, ya. Kemudian yang keempat mad apa tadi? Mad badal, ya, dan yang terakhir adalah mad silah qasirah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita bagi dalam video kali ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Kenapa enggak? Jangan lupa like.
Ya. subscribe ya, gitu dong. Oh. Enggak, Duh, Malu. nggak apa-apa. Kok aku yang promosi ya, kamu yang promosi. kamu lah yang promosi. Ini belum dimatiin nih. Jangan lupa like dan subscribe. Enggak, kayak anak kecil lah. Enggak. Udah, Enggak lah. matiin. Serius, Serius. biar mereka like dan subscribe. Ayo. Ntar kebalik lagi nggak mau subscribe. Kamu sebenarnya takut salah kamu. Ayo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Gitu.